Dan untuk mengulas optimalisasi kontribusi ekonomi dan keuangan syariah untuk motor penggerak ekonomi pusat hingga daerah, saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS Sultan Emir Hidayat dalam segmen Syariah Money. Selamat siang Pak Emir, Selamat bagaimana siang. kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana kabarnya, Mbak Cinta? Kabarnya alhamdulillah sehat Pak, terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Baik Pak Emir, mengamati pertumbuhan ekonomi syariah di tanah air ya Pak, mungkin boleh dijelaskan bagaimana strategi dari KNEKS untuk dapat memastikan implementasi ekonomi syariah maksud kami dari pusat hingga ke daerah bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan roadmap ya yang ditargetkan oleh pemerintah. Baik, kami telah selesai menyusun Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2029 atau dikenal dengan MEXI. Ini tentu bersama-sama yang dengan kementerian dan lembaga anggota KNEKS. Di KNEKS kan terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga yang tentu di-lead oleh salah satu anggota kami yaitu Bappenas. Memang itu tusinya yang lebih pas ya. Kemudian dalam MEXI yang kali ini yaitu MEXI yang terbaru, ini kita sudah sesuaikan tadi yang disampaikan Mbak Sinta bahwa kita sudah menyesuaikan arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Baik itu yang jangka panjang RPJPN dan terutama yang jangka menengah yang 5 tahunan RPJMN 2025-2029. Di samping itu tentu juga kita selaraskan dengan Astacita Bapak Presiden Prabowo dan Gibran yang ada beberapa diantaranya itu yang memuat muatan ekonomi syariah. Dan di tingkat daerah RPJPD maupun RPJMD juga diselaraskan dengan RPJMN. Jadi sekarang ini mulai dari tingkat pusat ya, melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia dan juga di tingkat daerah baik itu RPJPD maupun RPJMD bahkan sampai kabupaten kota itu sudah ada keselarasan arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Harapannya dengan sudah ada selaras seperti itu semua bergerak mulai dari level pusat sampai ke level kabupaten kota. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan dari ekonomi syariah di daerah ya, menurut pandangan Anda sendiri atau dari KNEKS sendiri begitu ya, ini terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan pada ekonomi syariah ini di daerah mana saja dan juga untuk sektor-sektor apa saja yang menjadi perhatian utama. Seperti misalnya sektor UMKM, lalu juga pariwisata, atau mungkin dari sektor-sektor lain. Ya, jadi secara umum, alhamdulillah daerah itu sudah semakin berkomitmen dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Buktinya apa? Pertama adalah sudah ada 31 komite daerah ekonomi dan keuangan syariah atau KDEKS di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan ada juga beberapa kabupaten kota yang sudah membentuk komite daerah ekonomi dan keuangan syariah. Nah, dengan adanya KDEKS sama seperti kami di pusat KNEKS kan yang mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan ya baik itu SKPD maupun unit vertikal kementerian dan lembaga yang ada di daerah untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi syariah. Dan sekarang ini sudah ada bukti nyata bahwa sudah masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setidaknya untuk RPJPD ada 26 provinsi ya yang 2025-2045 yang sudah memasukkan muatan ekonomi syariah. Dan untuk RPJMD lebih dari 20, kalau nggak salah saya 23 yang sudah memasukkan provinsi dan lebih lagi dari 50 yang kabupaten kota yang sudah memasukkan ke dalam ini. Artinya dengan bergeraknya semua itu potensi pengembangan ekonomi syariah di daerah itu sangat baik. Nah tadi pertanyaan, daerah mana nih yang punya potensi? Nah sebenarnya kita itu tiap tahun sudah mengadakan namanya Anugerah Adinata Syariah. Itu sebuah award yang kita berikan kepada pemerintah provinsi dalam mengembangkan ekonomi syariah. Sudah 4 tahun berjalan, pemenangnya tahun lalu itu adalah Jawa Barat. Tahun sebelumnya lagi adalah Jawa Barat tahun ini, mohon maaf ya. Tahun ini Jawa Barat. Tahun sebelumnya adalah Sumatera Barat. Sebelumnya lagi adalah Jawa Timur. Dan sebelumnya lagi adalah Aceh. Ini contoh provinsi-provinsi yang jadi Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Ya, di samping itu ada juga yang pengembangannya cukup pesat seperti Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian juga di daerah di Kalimantan Selatan yang cukup ini maupun daerah lain. Secara umum Indonesia itu bergerak dalam mengembangkan ekonomi syariah. Nah, di samping itu juga kalau mau per sektor, kita bisa lihat ada penghargaan yang disebut IMTI, Indonesia Muslim Travel Index. Nah, di mana IMTI ini juga menyusun dan memang daerahnya itu memang lebih kurang sama. Juara satunya tahun ini
itu Jawa Barat juga, IMTI. Kemudian nomor 2-nya Nusa Tenggara Barat, nomor 3-nya Sumatera Barat. Baik, semakin menarik.